Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, saya akan membahas tentang menuliskan pesan negatif ya. Baik, kita share screen. Bisa dilihat di modul ke bab ke-7 ya, tentang penulisan pesan-pesan negatif. Di sini berbagai ragam daripada pesan negatif itu, antara lain ya, pesan yang mempunyai dampak kurang menyenangkan bagi audiensnya. Di sini juga dikatakan bahwa pendekatan tidak langsung atau induktif, tetapi dapat juga dengan pendekatan langsung. Aneka ragam pesan negatif di sini bisa kita lihat contohnya, antara lain ada permasalahan dalam bisnis ya, tentang penolakan order, penolakan orang melamar kerja, terus adanya klaim atau skorsing atau PHK ya. Itu antara lain pesan-pesan negatif yang sering kita jumpai di masyarakat. Untuk tujuan daripada pesan negatif tentunya untuk penyampaian berita yang tidak baik atau berita buruk, adanya penerimaan pesan tersebut ya, mempertahankan niat baik atau goodwill ya, dengan misalnya dengan disampaikannya surat pemberitahuan tidak diterima lamaran kerjanya, berharap perusahaan itu tetap memiliki reputasi yang baik di mata para pelamarnya ya, atau para calon kandidat pegawainya. Kemudian dengan penerima atau pembaca pesan mempertahankan citra baik organisasi dan mengurangi atau menghilangkan kebutuhan korespondensi tentang hal tersebut. Artinya orang tidak bertanya-tanya lagi atau bisa melalui telepon dan lain sebagainya bahwa dia pengen mengetahui pengumuman penerimaan lowongan kerja misalnya. Tapi kalau kita udah dapat surat bahwa kita tidak diterima, tidak memenuhi kualifikasi, kita tidak bertanya-tanya lagi ke perusahaan tersebut ya. Nah, itulah di sini mengurangi atau menghilangkan kebutuhan korespondensi. Bagaimanakah menulis pesan negatif itu ya? Gunakan bahasa yang sopan tentunya, penggunaan frase positif. Frase positif itu seperti misalnya, padahal lamaran kita tuh ditolak ya. Tapi bahasa halus yang digunakan HRD biasanya tidak ditolak di perusahaan, tapi dia menggunakan bahasa yang lebih positif lagi. Misalnya, mohon maaf, kualifikasi yang saya butuhkan atau yang kita butuhkan di perusahaan tidak dimiliki oleh kita sebagai pelamar ya. Artinya kualifikasi saudara tidak memenuhi kualifikasi yang telah kita tetapkan. Nah, itulah frase-frase positif yang bisa digunakan oleh HRD ataupun pihak perusahaan untuk mewakili pesan negatif yang dikirimkan kepada para pelamarnya misalnya. Atau kalau klaim misalnya yang disampaikan perusahaan ke konsumen biasanya berhubungan dengan kalimat positif misalnya bahwa klaim tersebut tidak sesuai dengan klausul dalam perjanjian. Nah, itu juga lebih halus daripada kita menolak adanya klaim. Nah, itu lebih tidak bersifat baik untuk yang diterima oleh konsumen. Bagaimanakah menyelesaikan pesan negatif? Di sini adanya revisi pesan ya, desain dan tata letak yang baik, dan disampaikan tepat waktu. Ya, ini biasanya lebih kepada klaim biasanya kalau tepat waktu. Tapi kalau biasanya untuk lowongan kerja yang kita ditolak masuk lowongan kerja tersebut, biasanya dia kirimkan lewat kurir, jadi tidak mengenal waktu kalau di situ. Nah, ini memilih kata-kata positif bisa kalian baca di dalam modul ya. Ada menghindarinya nada negatif bagaimana, gunakan nada positifnya seperti apa ya. Bisa kalian pelajari. Selanjutnya memilih pendekatan ya. Di sini ada pendekatan langsung dan tidak langsung. Kalau itu menyebabkan shock, untuk menyebabkan orang itu stres misalnya, lebih baik pendekatannya tidak langsung. Atau misalnya pesannya lebih pendek, biasanya pesan lebih pendek itu biasanya kalau kita penawaran di bank ya, itu bisa melalui pendekatan langsung atau bertemu langsung biasanya. Tapi kalau seberapa penting berita tersebut bagi audiensnya atau pembaca, ini bisa pendekatan langsung maupun tidak langsung juga. Ya, kalau misalnya kabar kematian misalnya bisa menggunakan pendekatan langsung bisa, atau pendekatan tidak langsung juga bisa dipergunakan apabila kita jarak jauh misalnya. Dan ini banyak kasus di sini bisa kalian lihat ya. Kemudian ada pendekatan langsung. Apa itu pendekatan langsung?
Di sini lebih kepada kita buka dengan pernyataan yang jelas tentang cerita tersebut, ya. Kami tidak bisa mengabulkan permohonan kredit Anda. Ini pendekatan langsung biasanya. Nah, ini contoh-contohnya. Alasannya di sini program kredit kami menyaratkan adanya agunan, ya artinya tidak melalui kredit tanpa agunan atau KTA. Ya, dia harus memiliki agunan, misalnya sertifikat rumah ataupun tanah ataupun motor misalnya, atau BPKB kendaraan lain misalnya mobil, ya. Ini melalui pendekatan langsung. Kalau pendekatan tidak langsung di sini bisa merupakan sebuah penyangga, yaitu pernyataan netral yang mengesahkan suatu permintaan. Ya, ini melalui pendekatan tidak langsung. Diberikan alas-alasannya, terus udah gitu pernyataannya jelas tentang berita buruk, misalnya memberitahu keputusan apa yang sudah Anda ambil, ya. Terus ditutup dengan catatan positif, membangun niat baik, ya, artinya tetap membangun komunikasi yang positif, memberikan kalimat-kalimat yang baik. Terus ada di sini menolak permintaan rutin, ya. Berisi alasan logis diungkapkan dengan bahasa yang halus. Cara meresponnya di sini adalah fokus pada permintaan, terus udah gitu masalahnya telah ditutup, ya. Tawaran ide-ide alternatif jika jika mampu ditangani. Bagaimana kita menangani berita buruk tentang transaksi-transaksi atau yang kita lakukan, ya. Ya, ini yang tidak diharapkan pelanggan, tidak terpenuhinya pesanan baik, ya, keterlambatan, cara meresponnya ya menjelaskan, ya, dengan baik bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan jangka waktu misalnya dari pengiriman ataupun adanya keterlambatan di kurirnya atau di bagian delivery-nya. Nah, ini meresponnya. Ini contoh-contohnya bisa kalian baca. Kemudian ini ada menolak klaim atau menolak keluhan. Di sini digunakan pendekatan tidak langsung. Terus udah gitu membuat klaim terlibat secara emosional karena digunakan pendekatan tidak langsung. Selanjutnya ada alasannya mengapa ditolak, memberikan catatan transaksi, artinya kita memberikan bukti-bukti yang aktual dan akurat tentunya. Bahwa kenapa kita menolak klaim tersebut, ya. Misalnya lebih dari waktu yang diperkirakan, misalnya kita menerima klaim 30 hari, dia lebih dari 1 bulan dia baru klaim. Nah, kita nggak terima di situ. Nah, kita tunjukkan bukti-bukti tersebut. Kemudian ditutup dengan bahasa yang baik, bersahabat, dan membantu. Pencemaran nama baik di sini dapat merusak karakter, reputasi seseorang. Ini yang bisa dituduhkan apabila pencemaran nama baik. Ya. Ini cara menolak lamaran kerja. Ya, bagaimana lamaran kerja itu ditolak oleh HRD. Kemudian menutup dengan menyarankan alternatif-alternatif, artinya membuka lowongan lain di perusahaan, menyebutkan resume dan lain sebagainya. Mungkin demikian penjelasan dari pesan-pesan negatif yang bisa saya share untuk penjelasannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.